Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di abad ke-21, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang sangat mendesak. Perubahan iklim pada tahun 2024 menjadi sejarah sebagai tahun terpanas yang pernah kita alami. Mari kita lihat data terbaru. Suhu rata-rata global di tahun 2024 ini mencapai 15,10 derajat Celcius. Angka ini bukan hanya rekor, tetapi juga melampaui rekor tahun sebelumnya, yaitu 2023, sebesar 0,12 derajat Celcius. Yang lebih mengkhawatirkan, ini berarti suhu bumi sudah 1,60 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Ini menjadikan 2024 tahun pertama yang melampaui batas ambang 1,5 derajat Celcius yang sering dibicarakan para ilmuwan. Bahkan, ada kemungkinan hampir 50% suhu global akan terus naik di atas 1,5 derajat Celcius dalam beberapa tahun ke depan. Dampak perubahan iklim ini sudah sangat terasa pada tahun 2024. Perubahan iklim telah menambah 41 hari gelombang panas berbahaya di seluruh dunia. Akibatnya ada sekitar 4 miliar orang yang mengalami dampak gelombang panas ekstrim pada 12 bulan terakhir. Kita juga melihat peningkatan drastis dalam frekuensi dan intensitas berbagai kejadian cuaca ekstrim seperti yang sering kita dengar di berita. Mari kita bahas dampak global perubahan iklim secara lebih detail, dimulai dari dampak lingkungan. Pertama, kenaikan suhu dan gelombang panas. Ini menyebabkan panas menjadi lebih sering dan intens, merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati, serta mengubah pola cuaca global. Kedua, perubahan pada sistem laut. Panas laut sudah mencapai rekor tertinggi, permukaan laut terus naik, dan pengasaman laut menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang. Ketiga, bencana alam ekstrim semakin sering terjadi. Kita menyaksikan banjir badai, dan angin topan yang lebih merusak, kekeringan berkepanjangan di banyak wilayah, dan kebakaran hutan yang semakin masif serta sering. Selain lingkungan, perubahan iklim juga berdampak besar pada sosial dan ekonomi kita. Untuk kesehatan manusia, kita melihat peningkatan penyakit terkait panas, penyebaran penyakit yang dibawa oleh vektor seperti nyamuk, dan gangguan serius pada sistem ketahanan pangan kita. Lalu ada masalah perpindahan penduduk. Jutaan orang terpaksa mengungsi akibat bencana iklim atau harus pindah dari wilayah yang sudah tidak layak huni lagi. Ini juga memicu peningkatan konflik karena perbuatan sumber daya, dan secara ekonomi, dampaknya sangat besar. Kerusakan infrastruktur bisa mencapai triliunan rupiah. Rantai pasokan global terganggu, dan kita kehilangan produktivitas besar-besaran di sekitar pertanian. Bagaimana respon dunia terhadap krisis ini? Mari kita lihat hasil penting dari pertemuan iklim global COP29 tahun 2004. Salah satu hasilnya adalah komitmen pendanaan iklim. Negara-negara maju berkomitmen untuk menyediakan setidaknya $300 per tahun hingga 2035. Ini adalah peningkatan signifikan 3 kali lipat dari komitmen sebelumnya. Dana ini akan difokuskan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan dampak. Selain itu, ada kesepakatan penting tentang mekanisme pasar karbon global yang didukung PBB. Ini akan memfasilitasi perdagangan kredit karbon antar negara dan memberikan insentif lebih besar bagi investasi pada proyek-proyek yang ramah iklim. Penting juga ada program gender dan perubahan iklim. Ada perpanjangan program
yang secara khusus mengintegrasikan isu gender dalam setiap aksi iklim, karena kita tahu bahwa dampak perubahan iklim seringkali tidak proporsional terhadap perempuan. Meskipun ada kemajuan respon global, ini tidak luput dari tantangan dan kritik. Salah satu kritik utama adalah kekurangan ambisi. Negosiasi seringkali berjalan lambat atau konsensus sulit dicapai. Banyak pihak menganggap target yang disepakati masih belum cukup untuk mencegah krisis iklim yang lebih parah. Selain itu, pengaruh industri bahan bakar fosil dalam proses negosiasi juga sering dikritik. Tantangan lainnya adalah implementasi dan akuntabilitas. Seringkali ada kesenjangan besar antara komitmen yang dibuat di atas kertas dengan implementasi nyata di lapangan. Kita sangat membutuhkan mekanisme monitoring yang lebih ketat dan tantangan koordinasi antara negara juga masih menjadi penghalang besar. Untuk tahun 2025 dan seterusnya, ada beberapa risiko yang mengancam. Kemungkinan besar kita akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius secara permanen, yang berarti intensifikasi bencana alam dan cuaca ekstrim akan terus berlanjut. Ini juga akan memperparah ancaman terhadap ketahanan pangan dan air global. Namun, di tengah tantangan selalu ada peluang dan harapan. Kita melihat akselerasi pesat dalam teknologi energi terbarukan. Kesadaran dan aktivisme masyarakat global juga terus meningkat. Selain itu, banyak inovasi muncul dalam teknologi adaptasi dan mitigasi yang bisa membantu kita menghadapi perubahan iklim. Untuk tahun 2025, ada beberapa agenda penting yang harus kita pantau. Negara-negara harus menetapkan nationally determined contribution atau NDC yang lebih ambisius. Penting juga untuk memastikan implementasi nyata dari pendanaan iklim yang telah disepakati dan tentunya persiapan menuju COP30 yang akan diselenggarakan di Brasil. Peran Indonesia dalam isu global. Sekarang mari kita bicarakan tentang peran Indonesia dalam isu global ini. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar, kita sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Kita juga adalah pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, yang merupakan paru-paru dunia, dan sebagai negara dengan ekonomi berkembang, kita menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju energi bersih. Indonesia sendiri memiliki komitmen dan target yang jelas. Kita menargetkan net zero emission pada tahun 2060. Berbagai program juga dijalankan seperti moratorium hutan dan restorasi gambut. Selain itu, kita terus mengembangkan energi terbarukan dan kendaraan listrik. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan domestik. Kita masih sangat bergantung pada batu bara untuk energi. Deforestasi juga masih menjadi masalah, dan ada kebutuhan besar akan pendanaan adaptasi terutama untuk melindungi pulau-pulau kecil kita yang sangat rentan. Lalu, apa solusi dan aksi yang diperlukan? Ada dua pendekatan utama, yaitu mitigasi dan adaptasi. Untuk mitigasi, yaitu pengurangan emisi. Pertama, transisi energi dengan mempercepat penggunaan energi terbarukan, menghentikan pembangkitan listrik batu bara secara bertahap, dan meningkatkan efisiensi energi. Kedua, transformasi transportasi dengan elektrifikasi kendaraan, pengembangan transportasi publik berkelanjutan, dan promosi transportasi non-motorized seperti sepeda. Ketiga, perubahan sistem pangan dengan mengurangi limbah makanan, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan diversifikasi pola konsumsi. Kemudian ada adaptasi, yaitu penyesuaian terhadap
dampak yang sudah terjadi. Pertama, infrastruktur tangguh dengan membangun infrastruktur tahan bencana, mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif, dan perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim. Kedua, ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan konservasi dan restorasi ekosistem, perlindungan spesies terancam punah, dan pengembangan koridor ekologi. Ketiga, sistem sosial ekonomi dengan program jaminan sosial untuk kelompok rentan, pengembangan mata pencarian alternatif, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat lokal. Peran individu dan masyarakat. Krisis iklim ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan besar, setiap individu juga memiliki peran penting. Kita bisa memulai dengan mengurangi jejak karbon pribadi kita, mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, dan mendukung produk serta layanan yang ramah lingkungan. Selain itu, aksi kolektif juga sangat kuat bergabung dengan gerakan lingkungan, melakukan advokasi untuk kebijakan iklim yang lebih ambisius, serta menyebarkan edukasi dan kesadaran di masyarakat itu sangat penting. Terakhir, mendukung inovasi dan teknologi yang berkelanjutan juga bagian dan peran kita. Kita bisa mendukung pengembangan teknologi hijau, berpartisipasi dalam ekonomi sirkular yang mengurangi limbah dan melakukan investasi yang berkelanjutan. Baik, sebagai penutup, mari kita tegaskan sekali lagi, perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi realitas yang kita hadapi hari ini. Data tahun 2024 menunjukkan kita berada pada titik kritis yang memerlukan aksi segera dan terkoordinasi dari semua pihak. Meskipun kemajuan telah dicapai melalui kesepakatan internasional seperti COP29, implementasi nyata dan peningkatan ambisi masih sangat diperlukan. Setiap individu, komunitas, dan negara memiliki peran penting dalam mengatasi krisis iklim ini. Hanya melalui kolaborasi global yang kuat dan aksi yang konsisten, kita dapat mencegah dampak terburuk perubahan iklim dan membangun masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Masa depan planet dan kemajuan bergantung pada keputusan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Mari kita bertindak bersama. Terima kasih.